Buat lo yang pengen memperbaiki diri, pengen jadi lebih baik, tapi selalu kepentok masalah uang, nggak punya cukup uang, gue akan kasih strategi yang bisa memecahkan masalah lo ini. Caranya, ingat kalimat sakti ini. Selalu ada versi murahnya. Gue ulangi lagi ya, selalu ada versi murahnya. Misal lo ketemu kondisi kayak gini bro, gue pengen bagusin badan, tapi nggak punya uang buat ke gym. Ya nggak usah olahraga di gym mahal yang membershipnya ratusan ribu sampai jutaan. Lo bisa cari gym ruko yang biaya keanggotaannya puluhan ribu. Atau malah mulai bagusin badan dengan olahraga gratisan di taman. Bisa juga di rumah, angkat beban tubuh sendiri dengan ngelakuin push up, pull up, squat, dan sebagainya. Gue pengen lebih ganteng, tampil lebih menarik tapi nggak punya duit bro. Lo nggak harus kok beli outfit branded yang harganya selangit. Tampil lebih menarik, bisa lo dapatkan dengan baju-baju murah yang penting rapi. Atau kalau mau versi gratisannya, lo cukup lebih rapi setrika baju, lebih rajin mandi, lebih rajin potong kuku, dan cuci muka. Lakuin ini, penampilan lo juga akan mengalami peningkatan. Gue pengen belajar high income skill, tapi kepentok biaya. Ya udah, nggak usah belajar di tempat kursus yang mahal. Belajar aja gratisan di YouTube. Tonton dari smartphone lo. Mau belajar bahasa Inggris sampai belajar bahasa Swahili, semua ada tutorial gratisnya bro di YouTube. Memang harus lebih cermat cari tutorial yang beneran bagus. Tapi ini mungkin banget dilakukan kok bro. Gue pengen buka usaha toko swalayan tapi nggak punya modal. Ya udah cari usaha yang lain dulu bro, yang nggak perlu modal. Kayak bikin medsos online, bikin toko online, ngedropship, atau jadi affiliate. Lo lakuin konsisten, modal kekumpul. Nanti bisa lo pakai buat bikin usaha lainnya. Kalau mau contoh platform yang dimulai dengan modal nol besar, channel PS 100% ini adalah contohnya. Di awal, channel ini sengaja gue bangun dengan modal nol. Rekaman pakai HP, edit video pakai software gratisan, skrip nulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadi atau belajar dari video lain yang ada di YouTube. Gue waktu itu belum punya pengalaman voice over dan bikin skrip sama sekali. Belum bisa edit video. Dan semuanya gue pelajari dengan gratis di YouTube. Sampai jalan 200 video selama 6 bulan pertama, semua gue kerjain sendiri nggak pakai tim. Baru setelah channelnya bertumbuh, gue mulai melibatkan tim di Jogja. Dan sekarang, lo bisa lihat gimana channel ini berkembang, bisa berbagi manfaat, cerita, dan motivasi ke jutaan orang di Indonesia, dimulai dari modal 0 rupiah bro. Jadi, saat lo mau berkembang tapi kepentok masalah duit, selalu ingat ini. Selalu ada versi murahnya. Yang penting jangan diem bro. Cari versi murah atau versi gratisan dari hal yang pengen lo lakukan. Memang lebih lama, lo bakal perlu kerja lebih keras. Tapi ini mungkin banget dilakukan bro. Dan sebaik-baiknya modal untuk memulai sesuatu adalah kemauan untuk bekerja keras. Lo punya modal miliaran, lo pakai buat kuliah di luar negeri, buat buka bisnis, tapi lo nggak mau kerja keras, males-malesan, nggak mau berproses. Akhirnya, kuliah drop out, usaha tutup, sama aja kan. Bakal kalah sama yang modal minim, modal belajar gratisan dari YouTube, tapi dilakuin sungguh-sungguh, sampai akhirnya bisa ngumpulin duit buat kuliah dan buka usaha. Ambil versi murah buat mengembangkan diri, nggak selamanya jelek bro. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Justru berbanggalah kalau lo sedang pakai versi murah dari suatu hal. Karena itu pertanda kalau lo sedang berjuang. Yang penting, lo sungguh-sungguh memperjuangkannya. Dan kalau dengan versi murah aja lo bisa jadi lebih baik, saat dikasih kesempatan buat ngelakuin yang versi premium, lo akan bisa ngelakuinnya dengan lebih bertanggung jawab. Kesimpulannya, saat lo ngerasa kepentok dana, biaya, dan modal, ingat kalimat ini. Selalu ada versi murahnya. Googling, cari tahu versi murah atau gratisan dari hal yang pengen lo lakuin. Yang penting jangan diem, apalagi pakai alasan kurang modal buat nggak bergerak. Lakuin sebisanya yang sesuai sama kemampuan lo dulu. Siapkan niat untuk belajar dan berjuang. Siapkan mental untuk mengambil jalan yang lebih panjang dan lebih sulit dari orang lain. Teruslah konsisten, sampai nanti secara perlahan lo akan meraih kesuksesan. Kuasai 4 hal ini, lo bakal lebih cuan bro. Gue bakal kasih list 4 high income skill yang relatif gampang dipelajari. Biayanya murah, bahkan bisa 0 rupiah. Tapi sekalinya lo kuasai, penghasilan lo bakal naik bro. Oh ya, tips dan trik lebih detail menguasai masing-masing 4 skill ini udah gue buatin videonya. Linknya ada di kolom komentar atau deskripsi. Di video ini, gue sebutin aja 4 skill tadi, plus 1 hack biar lo lebih jago menguasainya. Pertama, skill bahasa Inggris. Berguna banget buat belajar berbagai ilmu, karena kebanyakan sumber-sumber ilmu terbaik di dunia sekarang disampaikan dalam bahasa Inggris. Plus apapun yang lo kuasai, lo bikin versi Inggrisnya, lo bakal dapat lebih banyak cuan. Buat ngelamar kerjaan pun, bahasa Inggris ini udah jadi senjata wajib bro. Tips menguasai bahasa Inggris dari gua adalah, belajar bahasa Inggris kayak bayi belajar komunikasi. Pertama, belajar listening atau dengerin orang lain dulu. Habis itu belajar ngomong, setelah itu baru belajar baca, terakhir lo belajar nulis. Metode ini menurut gue lebih efektif daripada metode yang diajarin di sekolah, yang kebanyakan belajar tata bahasa dan aturan. Mau cepet lancar, coba biasakan mulai sekarang. Tonton 1 video bahasa Inggris setiap hari bro.
Skill kedua, menulis. Gue udah sering banget bahas hal ini. Nulis adalah income skill yang menyelamatkan hidup gue. Bisa bikin gue hidup layak, keliling dunia, dan punya banyak karya termasuk channel ini bro. Satu tips menulis yang gue dapat dari bapak gue, buat ngecek lo udah jago nulis atau belum, standarnya adalah koran bro. Bukan koran online karena banyak yang ngawur, tapi koran-koran cetak, kayak Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, dan sebagainya. Masukin tulisan ke koran itu sulit karena tulisan lo bakal diseleksi ketat bro. Lo wajib ngerti ejaan yang benar, bisa merangkai kalimat, nulis gak disingkat-singkat. Kalau mau nulis dengan gaya bahasa gak formal pun, pakai lo gua gak apa-apa. Yang penting ejaannya benar dan gak disingkat. Coba misal ya bro, kalau lo baca subtitle kayak gini. Subtitle ini gak enak dibaca ya, karena gua nulisnya disingkat-singkat. Bikin pusing dan maksud gua jadi gak jelas. Dari kecil, bapak udah ngebiasain gue buat nulis gak disingkat-singkat. Bahkan nulis SMS pun gak boleh disingkat bro, saking disiplinnya. Jadi paham ya bro, belajar nulis dari baca koran, terus disiplin belajar tata bahasa. Skill ketiga, public speaking. Lo bisa menyampaikan ide-ide lo dengan kata-kata, bisa ngomong, bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata. Larinya ke banyak hal bro, bisa jadi pembicara, orator, MC, negosiator, public speaker, motivator, bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun. Kemampuan public speaking ini berguna banget. Tips latihan public speaking dari gua. Banyak-banyak belajar cerita di depan kamera. Terserah mau itu cerita, curhat, dakwah, atau presentasi, yang penting ngomong bro. Lo rekam, lo tonton, kalau udah pede, lo upload dan minta feedback dari orang lain. Skill keempat, jualan. Udah jelas, dari zaman dulu sampai sekarang, skill berdagang, jualan, itu selalu jadi income skill yang mendatangkan banyak uang. Jualan bukan sekedar buka lapak terus pasrah nunggu pembeli datang, tapi gimana lo bisa memarketingkan apa yang lo jual. Jadi dagangan lo laris manis, selalu dicari pembeli. Caranya gimana? Belajar storytelling, belajar jualan pakai cerita bro. Terutama di zaman sekarang, jualan yang ada ceritanya jauh bikin pembeli merasa tertarik daripada metode jualan yang sekedar iklan-iklan. Kalau udah pede sama storytelling lo bisa coba daftar Shopee atau Tokopedia affiliate, modal Rp0, terus coba jualan dari sana. Oke, share di kolom komentar ya bro, dari 4 high income skill ini, bahasa Inggris, menulis, public speaking, dan jualan, mana yang lo ngerasa paling jago, dan mana yang lo sedang coba kuasai. Kita bahas get rich slow bro. Cara lambat jadi kaya. Udah teruji, udah gue lakuin sendiri di hidup gue. Kali ini kita akan bahas tentang gimana asiknya lo bisa cari duit dari hal yang lo sukai alias dari hobi. Gue sempat bilang di salah satu video shorts gue, kalau salah satu hal yang bisa menyelamatkan cowok dari kemiskinan adalah punya hobi yang positif. Oke, kita bahas lebih detail ya bro. Pertama, bedain hobi sama kesenangan. Yang harus dicatat, lo harus pilih hobi yang gak melanggar hukum, gak melanggar norma sosial, dan gak ngerusak badan lo. Terus satu hal lagi, lo harus bisa bedain hobi sama sekedar kesenangan. Bedanya apa? Hobi itu artinya lo serius punya keinginan buat lebih jago ngelakuinnya. Mau belajar biar lebih bisa menguasai hobi lo. Kesenangan, ya sekedar senang aja, dilakuin cuma buat ngabisin waktu. Gitu-gitu aja gak masalah, gak ada keinginan buat improve. Contohnya gini nih, ada 2 cowok namanya Andi dan Bimo, dua-duanya suka main game. Si Andi main gamenya ya cuma buat senang-senang aja. Daripada gabut gak ada kerjaan ya udah dia main. Gak ada target-target tertentu dari mainin game tadi. Kalah menang biasa aja. Si Bimo beda bro. Dia suka main game, tapi gak sekedar buat ngabisin waktu. Dia ngerasa harus lebih jago main game tadi dan mau ngeluangin waktu buat lihat YouTube, nonton gamer lain mainin game tadi, cari tahu cara-cara biar lebih jago maininnya. Dia juga tertarik sama cerita dan latar belakang dari game yang dia mainin tadi. Yang dia nikmati bukan cuma saat main gamenya, tapi juga saat belajar, riset, cari tahu, karena dia pengen jadi lebih baik dalam hal itu. Kedua, sekarang tugas lo adalah menemukan hobi lo. Caranya gimana? Tulis hal-hal yang lo senang lakuin, yang bikin lo bahagia. Habis itu, dari hal-hal tadi, cermati mana aja yang lo mau belajar, mau meluangkan waktu buat lebih jago ngelakuin hal itu. Pilih 3, seriusi 1. Langkah ketiga, gue udah tahu hobi gue. Gimana caranya jadi duit ya bro? Kalau buat gue, caranya adalah dengan bikin orang lain ngerasain manfaat dari hobi lo. Bikin mereka terhibur atau terdidik dari hobi lo. Contoh, misal hobi lo adalah main game nih bro. Lo bisa streaming main game. Bisa jualan item, skin, koin dari game yang lo mainin. Bisa buka kursus, ngajarin tutorial-tutorial jadi lebih jago di game itu. Bikin walkthrough, panduan tentang game itu, mengupas habis rahasia-rahasianya. Mungkin juga lo storytelling, cerita latar belakang dari game yang lo mainin tadi. Contoh lagi, lo hobi bela diri. Bisa buka kelas bela diri, bikin tutorial bela diri di YouTube, bahas tentang sosok-sosok bersejarah yang jago di bela diri lo, rekam proses latihan lo, bagikan biar orang lain terinspirasi, dan masih banyak lagi bro. Yang penting, bagikan manfaat dari hobi lo, biar orang lain bisa ikut menikmati. Bisa dari YouTube, medsos, atau secara offline di dunia
nyata juga bisa. Misal lewat komunitas, padepokan, pameran, pokoknya fokus lakuin yang bisa lo lakuin bro. Gak usah bingung lakuin hal yang lo gak bisa ngelakuinnya. Dengan membagikan manfaat atau hiburan dari hal ini, lo juga akan makin jago, makin pinter, makin paham sama hobi yang lo lakuin. Saat skill lo dalam hal ini naik, nilai jual lo sebagai expert pun akan naik. Keempat, karena ini temanya get rich slow, nggak perlu buru-buru dapat hasil uang bro. Nanti malah down kalau yang lo hasilkan nggak sesuai ekspektasi. Niat awal ngelakuin ini bukan buat dapat duit, tapi buat dapat amal baik. Habis itu buat bangun portofolio. Ingat bro, lo bagikan ilmu yang lo punya yang berhubungan sama hobi lo, itu akan menghasilkan kebaikan yang berguna buat lo di masa depan. Yang bisa bikin hidup lo di masa depan, cepat atau lambat jadi lebih baik. Worst case-nya, kalau di dunia belum menghasilkan, kebaikan yang lo bagikan ini bisa lo rasakan manfaatnya di alam akhirat nanti. Ilmu yang lo ajarkan, walaupun satu orang aja yang mempelajarinya, akan jadi tabungan kebaikan yang mengalir buat lo. Cara berpikir ini bakal bikin lo konsisten memperjuangkannya. Bisa bantu mengusir rasa malas, putus asa, atau pesimis, karena lo selalu ingat manfaat besar dari kebaikan yang lo bagikan. Dan karena ini hobi, hal yang bikin lo senang, buat konsisten pun akan lebih gampang bro. Dan kalau lo bisa konsisten dalam jangka panjang bro, percaya deh, pasti cepat atau lambat, lo bisa menghasilkan uang dari hobi lo. Kesimpulannya ya bro, gimana bisa menghasilkan uang dari hobi? Pertama, bedakan hobi sama kesenangan. Kedua, tentukan dari hal yang bikin lo senang, mana aja yang lo mau belajar biar lebih jago dalam hal itu. Tentukan satu yang mau lo seriusi. Ketiga, bagi manfaat, bikin orang terhibur atau terdidik dari hobi lo. Keempat, jangan cuma pikir tentang hasil berupa uang, tapi juga amal dan kebaikan yang lo hasilkan saat membagikan hobi lo ke orang lain. Ini bantu banget lo buat jadi konsisten ngelakuinnya. Kalau udah konsisten, udah seneng, cepat atau lambat, pasti akan menghasilkan uang bro. Salam my value man, semangat bro.